Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Haja Nur Aisyah SMM, dalam Training and Development kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh tim teaching sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan Training and Development. Nah, pertemuan ini kita padukan dalam beberapa slide ya di dalam pertemuan ke-11 ini, bahwa ada beberapa hal di dalam pengembangan sumber daya manusia, di samping melalui beberapa hal yang sifatnya di dalam pengembangan karir, juga ada melalui assessment center ya. Jadi assessment center ini bisa melalui badan-badan atau pelatihan-pelatihan atau pusat-pusat pelatihan yang sifatnya bisa memberikan kontribusi kepada beberapa perusahaan-perusahaan atau sumber daya manusia. Nah, apa sih tujuannya? Sebenarnya tujuannya lebih mengasumsikan kepada bagaimana mengembangkan karir kita sendiri ya. Jadi untuk individu bisa dikembangkan melalui assessment center ini. Jadi individu ini akan berupaya semaksimal mungkin menggali potensi dirinya untuk ya di assessment oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa mencapai suatu kriteria pekerja atau sumber daya manusia yang unggul. Jadi perusahaan akan mencari sumber daya manusia yang lebih unggul itu berada di mana dengan melalui pengembangan sumber daya manusia melalui assessment center ini. Baik, kalau kita bisa melihat bahwa pengertian daripada assessment center ini lebih berfokus kepada evaluasi ya, evaluasi tentang behavior ya. Jadi perilaku daripada sumber daya manusia, sementara perilaku itu bisa bersifat yang terintegrasi ya. Sebenarnya terintegrasi itu lebih kepada bagaimana evaluasi itu lebih kepada individu itu sendiri, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa mengetahui, dan kita bisa menjabarkan kembali bagaimana kompetensi daripada pegawai itu sendiri. Ya, jadi kompetensi inilah yang harus kita lihat dari assessment center, sehingga assessment center bisa melihat kadar daripada klasifikasi daripada pegawai itu sendiri. Ya, jadi kemudian evaluasi perilaku itu dapat diperoleh melalui bermacam teknik. Ya, jadi mencakup penggunaan tes. Ya, ada tes ya. Biasanya ada tes yang sifatnya kepada beberapa hal, termasuk kepada wawancara, kuesioner, dan simulation. Ya, jadi masing-masing di dalam assessment itu akan mengevaluasi kembali sejauh mana keunggulan daripada kompetensi sumber daya manusia. Baik, slide berikutnya ini lebih mengasumsikan kepada pengertian kompetensi itu sendiri ya, bahwa kompetensi itu merupakan karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang. Jadi apabila saudara memiliki kompetensi, berarti karakteristik saudara tergali ya, potensi daripada karakteristik itu tergali, berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksi kinerja yang sangat baik. Jadi kinerja yang akan ditampilkan itu lebih berasumsi kepada kenaikan daripada produktivitas daripada kinerja saudara. Slide ini lebih kepada ke metode penilaiannya, bagaimana sih ya. Jadi ada rating scale. Jadi skala peringkat ini lebih mengasumsikan kepada berapa nilai yang kita dapat, atau bagaimana tes-tes yang kita lalui itu sehingga memperoleh rating daripada nilai frekuensi daripada kompetensi kita ya. Jadi diberikan skala peringkat apabila sudah baik ya, sangat baik, atau buruk, sangat buruk. Nah, seperti itu. Jadi kategori skala peringkat itu diasumsikan sebagai metode penilaian di dalam assessment center ya. Nah, metode penilaian ini sebenarnya banyak ya, ada 12, termasuk nanti assessment center itu pusat pelatihan. Jadi yang kedua dengan checklist ya, boleh kita bisa melihat kompetensi seseorang dengan memberikan pernyataan, kemudian dia akan menceklis daripada kemampuan daripada daya pikir sumber daya manusia
ya. Kemudian ada critical incident method, ya, metode insiden kritikal, lebih kepada asumsi bagaimana pertanyaan yang disampaikan sehingga dia bisa mendapatkan suatu jawaban permasalahan yang diberikan. Yang keempat ada juga behaviorally anchored rating scale, ya, atau sering juga disebut dengan skala peringkat berkaitan dengan perilaku. Nah, ini biasanya skala peringkat yang sudah disampaikan oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya terhadap peringkat perilaku, ya. Nah, ada juga field review method, ya, biasanya evaluasi lapangan ini lebih berasumsi kepada bagaimana sumber daya manusia itu mengevaluasi dengan metode yang dipergunakannya di lapangan. Ya, ada juga tes dan observasi, ada comparative approach, ya, pendekatan komparatif lebih kepada approach-nya, bagaimana sumber daya manusia itu sendiri terhadap internal dan terhadap eksternal. Nah, ada self appraisal, biasanya penilaian diri sendiri itu berasal dari atasan, ya. Jadi kita dinilai oleh atasan atau kita dinilai oleh bawahan sehingga kita mendapat suatu penilaian, ya. Ada juga manajemen by objectives. Nah, sekarang lagi musimnya MBO, ya, manajemen berdasarkan sasaran. Kemana sih daripada goal manajemen itu sendiri atau sumber daya manusia sendiri bekerjanya seperti apa kinerja yang disampaikannya. Ya, ada yang sekarang juga penilaian psikologisnya, ya, psychological appraisal, ya. Nah, yang sekarang kita pelajari itu assessment center-nya. Jadi pusat pelatihan itu sebagai metode penilaian terhadap sumber daya manusia, bagaimana dievaluasi dari waktu ke waktu sehingga posisi-posisi yang di dasar kemudian naik ke berikutnya, kemudian naik seperti tangga yang kita sampaikan sebelum slide ini. Baik, apa sajakah yang menjadi faktor utama dalam assessment center? Ya banyak, ada beberapa di sini kita bisa sampaikan bahwa yang pertama itu dengan analisis kerja dari perilaku terkait, ya. Jadi kita bisa menganalisis kerjanya, ya, atau kinerjanya. Seperti apa analisis itu biasanya penilaian yang sifatnya kepada kalau di pemerintahan BKN, ya. Jadi kalau dosen-dosen BKD-BKD-nya, ya. Teknik pengukuran dipilih berdasarkan analisis kerja, ya. Jadi analisis kerja itu kepada pekerjaannya lebih terfokus, ya. Kemudian penggunaan berbagai teknik, ya, biasanya dengan latihan simulasi, ya, banyak dengan simulasi. Ada juga simulasi itu langsung dilaksanakan pada saat training di dalam assessment center, ya. Pengamatan perilaku oleh asesor. Jadi ada tim penilai yang sifatnya memberikan nilai kepada kita, ya. Jadi setidaknya memberikan suatu asumsi bahwa pekerjaan atau pemikiran yang kita buat itu mencapai unggul atau tidak di dalam perilaku sumber daya manusia. Ya, ada berbagai observasi biasanya berdasarkan masing-masing dimensi. Biasanya kalau bagian keuangan dimensinya seperti ini, accounting seperti ini, nah seperti itu, ya. Nah, tim asesor digunakan untuk masing-masing kandidat. Jadi ada tim asesor penilai, ya, yang masing-masing diberikan kepada masing-masing individu untuk menilai kandidat tersebut. Nah, asesor terlatih untuk standar performa, kemudian metode sistematik dan pencatatan perilaku. Asesor juga mempersiapkan laporan perilaku sebagai persiapan untuk integrasi atau penggabungan, kemudian integrasi perilaku itu melalui pooling, informasi, dan teknik dari asesor. Nah, ada beberapa kriteria bahwa kenapa terjadi pooling informasi itu untuk mengetahui sejauh mana kriteria daripada evaluasi kinerja yang kita sampaikan. Baik, slide berikutnya ini kegunaan umumnya, ya, assessment center. Nah, kalau kita melihat, ya, kegunaan umum ini lebih berfokus kepada selection dan promotion, ya. Jadi bagaimana kita diseleksi, kemudian diadakan promosi, ya. Jadi kalau saudara ingin menaiki posisi-posisi yang lebih strategis di dalam perusahaan saudara, saudara harus diseleksi, ya. Jadi orang yang tidak mau diseleksi itu kan orang-orang yang tidak mau naik, ya, seperti naik kelas harus ada ujian. Nah, gitu, ya. Jadi selection dulu. Nah, setelah selection itu di dalam itu akan dikategorikan apakah dia
berkategori di rumpunnya supervisors, managers, kemudian ada arahan mandiri dari anggota tim. Nah, promosi biasanya dengan jenjang karir. Nah, itu daripada selection, ya. Kemudian diadakan diagnosis, ya. Kebutuhan dari training ini, training and development ini seperti apa kebutuhannya? Apakah untuk menaikkan atau hanyakah untuk ajang-ajang, ya? Nah, biasanya itu untuk menaikkan. Nah, makanya di dalam seleksi itu ada irisan-irisan yang sifatnya harus mengena sekian untuk seleksinya. Jadi biasanya apa kebutuhan ini? Kebutuhan ini adalah untuk promosi jenjang karir. Nah, mungkin di sini jenjang karir, ya. Jadi jenjang karir kita bisa menaik seperti apa sesuai dengan seleksi daripada diagnosis itu, ya. Jadi penempatan juga, ya, penempatan juga sebagai supervisor atau manager dan lain sebagainya, ya. Nah, berikutnya ada development, ya. Jadi pengembangan itu meningkatkan keterampilan melalui simulasi. Jadi diseleksi, kemudian di diagnosis. Nah, inilah yang menjadi suatu kriteria daripada pengembangan, ya. Baik, simulasi dalam assessment center itu ada public speaking skill, ya. Jadi kecakapan berbicara biasanya, ya, biasanya apakah kita menguasai, ya, lapangan seperti pembuka ketika kita membuka sebuah apa ya, percakapan, pembukaannya seperti apa cara dia, kemudian apakah dia interest, kemudian apakah dia bisa secara persuasif, ya, mengadakan hubungan kontak yang lebih bagus di dalam komunikasi itu dengan lawan, ya. Jadi public speaking skill itu kecakapan kita berbicara diuji. Jadi kalau mampu dia berarti leadership-nya akan keluar, ya. Kecakapan pemaparan pribadi biasanya apabila, ya, kita disampaikan, ya, didudukkan pada satu kategori untuk menyampaikan pemaparan pribadi, jadi kita dengan gamblang bisa menyampaikannya tanpa mengulas hal-hal yang lain yang menyangkut terhadap pribadi-pribadi orang lain, ya. Itu kita dengan cakap, ya. Kecakapan kepemimpinan sehingga leadership skill kita yang kita bawa sejak lahir itu keluar, ya. Di leadership itu ada pada semua orang sehingga keterampilan daripada kepemimpinan itu bisa diaplikasikan ketika kita sudah menguasai daripada bahasa itu sendiri. Jadi kita sudah menguasai keilmuan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kemudian ada kecakapan administrasi, biasanya ini lebih berasumsi kepada apa-apa yang menjadi pertanyaan di dalam wawancara terhadap kehidupan pribadi seseorang. Ya. Baik, banyak ahli yang lebih kepada bagaimana sumber daya manusia itu berkembang, ya. Ibu ambil dari 6 kunci, ya, bahwa perubahan-perubahan itu adalah mengubah mindset kita sehingga bisa mengubah teknologi. Jadi assessment itu bisa mengubah mindset kita sehingga perubahan-perubahan teknologi itu bisa berasumsi kita bahwa kita mengikuti masa-masa itu. Jadi kalau sekarang kita sudah dihadapkan pada kategori generasi Y, ya, generasi Y, generasi Z, sehingga teknologi yang sifatnya Android, yang sifatnya online, daring dan lain sebagainya, kita lebih menguasai kepada teknologi yang lebih modern, ya. Sudah beralih kepada Android touch daripada sentuhan-sentuhan daripada teknologi itu sendiri, ya. Kemudian karena perubahan itu karena meningkatkan globalisasi, ya. Jadi globalisasi juga bisa kita tingkatkan. Ada melanjutkan pengendalian biaya, meningkatkan kecepatan dan perubahan dasar, menumbuhkan pentingnya modal pengetahuan dan meningkatkan tingkat dan besarnya perubahan. Jadi tetap kita mengasumsi kepada human resource management itu mengembangkan 6 kunci yang ke-6 ini. Baik, sampai di sini
Iya, materi yang bisa kita sampaikan apabila ada hal-hal yang kira-kira bisa ditanyakan atau dipaparkan kembali, kita akan buka di beberapa pertanyaan, di beberapa komen.